Allahu 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 Allah Allahu Allah. Selanjutnya luntamang pada rukun yang kelima. Sekilas tentang hikmah haji. Rukun yang ketiga dan yang keempat adalah adanya laki-laki yang benar-benar laki dan adanya perempuan sebagai calon darah baru yang betul-betul inang. Yang pertama syarat je calon darah baru inang. Dan bubibit inang kan inang pura-pura. Dan hanjut calon darah baru pura-pura inang. Ataupun pinang-inang dera. Sebab jinu katuknya cara pihak pegah. Sebab dia orang penting mengkahwin. Nah orang mengkahwin agam dengan agam. Sabah pengui inang. Sabah pengui agam. Mandua pada agam. Hantar nikah. Kan kalian akan nikah. Ada anak akan nikah. Apa yang akan ada pernikah kan dengan orang inang. Cuma bajai orang inang. Kan bajai orang je inang je perintah. Menyok masalah inang pernikah pedang. Kau laga-laga pergi duduk dalam toko rumah. Kalian tak boleh mutin. Dengan kerana ini kerana orang yang tenang punya. Kan ngan patung ngan mutin naik pegot punya. Ya. Tanya ni pegat ni. Ya je ya cok iya ke tanya je itu. Cuma yang anahi tak kai. Pegat apa pi je. Ya, robot inang ni pegat. Bahkan na yang pegat. Dia orangnya yang pegat. Mahal ni pegat je juga dah item patih kan. Lebih besar pelayanan dan lebih memuaskan pelayanan dari robot yang dia buat seperti perempuan daripada perempuan asli kan dia. Kan lebih besar. Karena punya robot itu tel kerau, kiban berhi, kiban carajak. Punya manusianya Allah yang tetel. Tinggal apa katanya tak bentuk. Punya robot dia pegang kerau. Cuma hantar lagi begitu katanya. Salah tetekan kontak katanya. Ini masalahnya kan. Jadi betul-betul yang inang adalah inang. Yang agam adalah calon darah baru, inang. Yang calon lintu, agam. Yang benar-benar ia itu adalah jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian syarat kedua daripada dua orang syarat itu syarat utama. Ada beberapa syarat lain pada calon suami dan calon isteri. Yang pertama, si perempuan yang menjadi calon untuk darah baru, ia adalah saat itu tidak dalam nikah orang. Beda masa jahiliyah. Kalau masa jahiliyah biasa karena bukan poligami katanya yang berlaku. Poliandri. Sidra urina je ada lepet 5-6 lakau. Adi mesti sidra urina kana lakau aje. Galaklah orang agama lain terlalu alamat lah urina je. Lakau kedua. Dan lakau je hendak tetap. Tinggal ada watewa mentang bermumpuk. Oleh nyantau tidak ada yang kelak je. Kenapa kan? Karena emansipasi kelaki-lakian saat itu. Urang agam, urinang kabe ipoh du, maka hantai perumah, tak hantai. Ada kuda yang bengeh dan hanam temu perumah, jama katanya lain. Maka terjadilah poliandri. Tapi nasab tetap kepada orang agam. Nasab tetap kepada agam. So, teman yang menentukan waktu lahir bahawanya adalah benpu. Waktu lahir. Teman ada temi, walaupun anak akan nikah, dia menurut cara jahiliah. Tapi punya kawan kenan, God. Poliandri masa jahiliah, God, na aturan. Poliandri dan jenuh, na aturan. Yang model jat telur rauh tu mah. Itu kapur-peluh lakau. Mutapah nak tercatat baji. Tengok tu lain yang pelakau je. Ada lahir nak tu omen. Bayat dia lentung tu. Poliandri model jenuh.
Masa jahiliah jamun. Lebih baik masa jahiliah. Tapi hanjut dalam Islam. Kibancit. Ya. Wadah kalahi anumin. Bedah jabat dukun. Tanya obat nujum. Nya ke nujum. Nya anak apa? Lakaji nama put A, B, C, D. Nya tak apa nak. Menurut segala macam. Ditetapkan tidak bisa diganggu gugat penetapan dukun. Ini anak sisir. Ya sudah sisir. Tak bisa dibangsakan kepada si A, si B dan si D. Karena menurut kedukun dia ni sisir. Bagian matanya. Menyajinu hanya dalam Islam tak boleh. Maka jangankan ia dalam nikah orang. Seorang wanita bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan 20 tahun yang lalu. Dia sudah akad nikah sah dengan seorang laki-laki. Tapi belum ada kepastian hukum bahawa dia sudah pisah dengan laki-laki yang jadi suaminya. Apakah laki-lakinya tidak di tempat ataupun tidak pernah tahu lagi? Anak gawawa, tetap dia statusnya isteri orang. Dan tidak sah. Syarat pertama dia tidak boleh menjadi isteri orang. Demaki bancit, kati pelau tu nahanai wawa, tatupat alamat nahan, saput tani kirim, tanggungjawab mana? Kalau sudah seperti itu, wa kepada bagaimana ada ketetapan hakim. Kiban ketetapan hakim. Dengan bermacam dalil yang ada, bayinah yang ada, ajukan ke hakim. Hakim akan berijtihad dan akhirnya memutuskan. Tidak bisa juga dipasah oleh si isteri. Sebab tak ajukan pasah. Itu tidak bisa. Karena apa? Suaminya tidak ada. Bukan cacat isteri suami, tapi anak terwawa. Patalahan awalnya bukan sebuah cacat. Kadang-kadang kanyan halangan gua. Ataupun pun gua kadang-kadang gua Allah. Enam dah depu wapi. Maka itulah disebut harus ada keputusan hakim. Apakah dia masih hidup? Atau dia sudah meninggal? Kalau berdasarkan dalil-dalil zahiriyah yang diijtihad oleh hakim memutuskan bahawa dia sudah meninggal dunia, mulai saat meninggal, isteri tersebut beriddah. Ya, setelah habis iddah, dia baru boleh kahwin dengan orang lain. Dari mana dia ambil iddah? Dari saat keputusan hakim bahawa suaminya sudah meninggal. Itu disebut dengan meninggalnya secara hukum atau menurut hukmi. Bukan hakiki. Karena secara hakikat kita enggak tahu apakah dia sudah meninggal atau betul-betul tidak. Karena nyawang hana tertupat, pat meninggal, kubu jipat, hana mufum. Mamanya jino, walaupun begini canggih sistem informasi yang ada, belum tentu juga tidak ada kejadian-kejadian yang seperti itu. Bisa terjadi ada. Nah, kemudian kalau dia sudah tidak lagi di dalam ikatan nikah orang lain, syarat yang kedua baru sah nikah, perempuan itu sunyi daripada pinangan orang lain. Baik dalam pinanggap, baik di dalam keadaan sedang adanya persetujuan dan ikat janji dengan seseorang bahawa mereka itu sudah dilamar. Ya. Nyam nyokai lamar gam hanya tamang lekenan haram. Haram hukum. Dan hanggebi. Walaupun takarat, walaupun menyobibit tak menikah dengan nyantah, tapi hukum dia haram. Tapi menyobunuh jangan sah, menyomantau dalam nikah orang lain. Menyonyot barang lain dan pendapat jahanata. Lanjut. Syarat yang kedua, si isteri tersebut sunyi, bersih daripada iddah. Kalau dia masih dalam iddah, dibuat akad nikah lagi dengan orang lain, hanasah. Ya, walaupun mereka bukan muhrim. Ya. Yang mekarat-karat pakai yang buta-buta, nyupai jaga. Yang ada pakai yang buta-buta lah tu. Kerana orang galak roh ke buta. Pernah Cina buta, Aceh buta. Jadi nyupai dekat Aceh buta tu. Bak sisi muhalim, oleh taliuk leh kagalak lo.
Barau Italia. Orangnya kayak pecina buta. Tengah kali Italia. Lo tak kau alam. Anak hukum makan. Anak. Kibancit. Menyona yang buta galak getim untuk giyak mengkawin dengan. Yang perih habis idah lah. Yang kat Italia lah. Orang habis idah yang melekat. Meja segala macam. Baik fikir kali motor dibayar sekali malam. Bahkan menyampi tetap gelaknat dari Allah. Karena tujuan ji untuk pahala orang lain. Maka gekun. Laknatullah ala muhallil wa muhallalah. Walaupun sah. Kan dalam akad hanya ada pegang kontrak. Dalam kontrak dalam akad jangan tah ju. Ya. Habis iddah. Ya menikah. Dia menikah. Dah lua. Dia dah lua. Meidah lah. Habis iddah, baru dia berkahwin lekau saud. Makanya, lekau yang buta dan orang lain yang juga sama-sama buta, yang paling bagah je wa balik menyotalik lek. Paling bagah, yang bagah datat 70 kan. Baru leh proses dari buta ke buta. 70 kan. Hana yang selesai masalah leh bulan. Musabah iddah kalau tidak selesai. Kiban selesai. Kawin nikah lam iddah orang lain hantar. Kedua bawa syarat. Yang kelima darah baru atau urinong yang tak kawin bukan orang yang haram tak menikah ngaji menurut hubungan darah lam keluarga atau karena sebab yang lain. Bukan mahram kita. Kalau masih mahram tidak. Nagakeun bukan karabat. Karabat je berkahwin dengan karabat asal tidak lagi dalam kategori hukum mahram. Kan orang yang dah haramkan kahwin dengan kitanya. Mahram nalai. Dalam hukum fikih mahram itu ada 3. Ada mahram karena nasab. Karena getanya sabuh darah tu. Ganji. Ada mahram karena ridha. Karena dia itu menyusui setelah lahir pada seseorang. Perempuan yang menyusuinya bila memenuhi syarat-syarat dalam susuan, maka disebut juga itu adalah ibunya sebagai ibu ridha atau ibu susuan. Akibat menyusui pada perempuan itu hubungan dengan siapa saja yang ada hubungan dengan ibu kita itu berlaku mahram juga. Dengan anak gaknya hinani piap susu itu saudara susuan. Anak orang lain lagi juga nyusu pada perempuan yang sama, maka anak orang lain itu saudara susuan, tidak sah nikah. Yang kerja dikatanya baik manangkah watai kana sibuk jauhkan tu kebah haju anak mit bab manangkah so oleh yang watai klik hanang pubi megebi jo tanyan. Alah baik klik anak drog pi ubun. Anak katanya pi manyak kata titip ganyan gepudok julang babah ina. Kali jemnya nyan ka isbat hukum susuan. Itu dengan ya kuliah dua dah aku sepakat tangan. Yang gimana sepakat dia tak bawa tutu je mun rupanya. Kaya tak dalam kaji kan kawin hansa. Makanya ibu-ibu di rumah dekedi nas puka anak kemun, puka anak syara, puka anak engon. Nyan watai kebah bagatanya baik bagadat persengam anak banyak atai klik dengan menyonai tanya na tutu. Baik bagadat dengan nyan. Dia jadi tutu soho minan. Tak baik je tutunya menyonai nak draw ke. Masa lebih bahkan habis jeb dana ke. Ikebah anak orang lain. Cuma ketimbang ke cawa je kebinyan aja. Ada fikir praktis katanya lah tu. Tapi nya konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum. Maka sekarang juga yang kan dipegat sekarang dalam dunia dalam dunia kesihatan menyangkut dengan bahawa anak itu perlu gizi.
Sebab tanya menyaranan cukup belum ilmu orangnya. Temaran untuk sihat fisik. Gad pertumbuhan. Baik kenang kopi. Macam-macamnya kata tegak kajian. Yang anak tahu kaji no bersihat hati. Bersihat iman. Bersihat akidahnya anak tak fikir. Kiban caranya pupur benih virus yang harus tapi ubat yang menyebabkan virusnya jet ke sakit batin. Nah, bukan kenyan biar tak fikir dia katanya. Katanya tu tukar buat je betul-betul. Maka apabila jino dunia kesihatan memikirkan itu lebih besar manfaat di saat bisa diawet segala macam, kan timbul hari ini ada negara-negara yang mencari bahawa susu ibu itu bisa diawetkan. Yang lebih untuk apa dibuang? Padahal pada air susu itu mengandung mineral yang tidak pernah dikandung oleh susu nabati dan haiwani manapun. Protein yang ada antibodi bagi seorang bayi yang ada pada kandungan susu yang ada pada tubuh wanita, air susu atau ASI, ada nilai protein yang tidak bisa menyamakan dengan apa saja susu buatan lain, termasuk susu haiwani, juga dari unsur nabati ataupun dari tanaman-tanaman. Tak ada. Termasuk salah satu di antaranya anti-step dari awal dia. Nak menyampai kenang step. Belum untuk manfaat kepada yang menyusui, kepada ibu susu. Untuk anak. Itu orang-orang kesihatan kalau mau untuk mempelajari lebih detail bisa dilihat itu. Apa kelebihan ASI berbanding dengan susu buatan. Karena setelah diteliti seperti itu, dan ia halal, dan bisa diperjualbelikan, mana buktinya? Ya, masih dalam tubuh, bisa untuk menjadi upah bagi siapa yang diberikan dan dibayar sejak masa awal Islam. Bahkan itu bisa menjadi nilai ekonomi, nilai ta'awun pada menyusui. Bagaimana nilai ekonomi? Tidak orang kaya. Diganya ibu perlu awet. Hanggetim susu anak. Jut untuk berbagi. Pertama hubungan silaturahmi dan persaudaraan yang betul-betul mengikat dengan anaknya. Berikan kepada orang yang ekonominya terbatas. Untuk dia menyusui anaknya. Dari susu dia itu, dia menjadi membantu. Yang pertama, bisa membantunya dengan sebab dia telah memberi susunya kepada anaknya. Oh, hang kemah hantu bangai, ba anak tanya tabak tanya anak urang cara. Hana, ba itu tutunya hana itu tak bangai kenan. Tak minta yang carong pi saban. Protein ba susu tidak mempengaruhi tentang orangnya yang memberikan itu. Nyum ya je susu dong meminta-minta tu anak drago kerja peminta-minta anak kanan. Unsur susu enggak apa-apa. Makanya Nabi saat disusui oleh Halimatus Sa'diyah bukan untuk manfaatnya dulu, maka dia mendapatkan Halimatus Sa'diyah menjadi ibu Nabi sebagai ibu susuannya. Ya, saat Halimatus Sa'diyah dia sedang tunggu buat lagi tengah gemerono dengan sahabat. Begitu mamaknya datang, dia ambil ridaknya dan dia hamparkan. Dia dudukkan mamaknya di samping. Karena itu mamaknya. Bukan Aminah. Halimatus Sa'diyah, itu mamak dia. Nah, mamak apa? Mamak susuannya. Dia minum susu situ. Dan betul-betul mamaknya. Maka isbalah itu adalah sebagai juga muhrim. Ya, harum. Yang ketiga, nanti lihat bagi siapa. Siapa saja yang ada hubungan dengan sebab susuan, seperti hubungan kita dengan nasab. Yang ada hubungan dengan anak tadi menyusui, maka dia itu menjadi sebagai muhrim karena susuan. Ya. Kemudian satu lagi adalah karena perkawinan. Ada beberapa orang nanti
dalam perkahwinan akibat kahwin. Akibat kita kahwin dengan seorang wanita. Siapa hubungan dengan wanita itu yang Cik Kemuhrim katanya? Mak tuan, nek tuan, kerana nek perumah, anak perumah, anak perumah ada macam nak kahwin. Baik ente dia kahwin mak tak anak lagi adat. Kakak nak ada kah aku cerikah mentang bukan anak ke hanya mana. Hai anak perumah kon anak katanya, anak ibarat lakon lain. Ini anak dengan lakon lain, anak ji. Sebab pisah katanya mau kahwin. Suami isteri bisa berpisah dengan cerai. Anak tidak bisa dipisahkan. Tetap anak yang ibunya tetap satu, yang ibu setempat ia lahir. Bukan ibu kandung, bukan ibu ridha, bukan ibu sebut, bukan ibu guru, bukan ibu usi. Tapi yang ibu kandung satu, tempat dilahirkan. Jadi siapapun udah pisah dengan ayah, dia ibu. Maka sering saya katakan, akibat perceraian jangan tambah dosa. Mencerai jut dalam agama. Gebi pintu bila tidak ada cocok. Masalah pisah atau bercerai. Tapi puputuh hubungan anak dengan mak dan puputuh hubungan anak dengan ayah, nyu dosa besar. Ya. Kau hubungan silaturahmi anak dengan mak. Jangan baik tu. Dikatanya menyahana galak le ketida urinang katip baik katanya. Baik tanpa tak putruk ke anak. Katanya hana galak tele ke urinang. Anak katanya pita putana merasa benci untuk baik galak ke mak je. Nyan katanya nyan dakwah katanya dakwah untuk dosa besar anak tutup pintu syurga ke anak. Baik tu kenan. Yang kejut han gebi mencerai kerana dendam. Mencerai dalam amanah wasiat akad nikah hendaknya katanya wa kenan. Uzawwijuka ulun penikah kata alama amarallah karena perintah Allah. Tasri'a imsaku bi ma'ruf pedun perkahwinan juga. Atau tasrih bi ihsan atau menyohana cocok pisah dah dengan god-god. Menyo pisah dengan god-god hana sampai untuk ba anak itu takut hubungan dengan dia. Saban dengan dosa besar katanya tutup pintu birrul walidai dengan anak kepada ayah dengan mak akibat daripada tabani. Akibat dacok anak. Akibat angkat anak. Nyan pi kenan cik. Demajih terhormat. Bahkan sepakat. Ada sepakat pi hanya kau hubungan. Berituri toh ya toh mak. Toh yang katanya kon ya haji. Katanya kon ya fisik. Katanya kon mak fisik je. Yang mak fisik draw je tempat lahir je. Baik tutup adanya. Nyan katanya hana li tabligh. Hana tadi di animenya untuk jujur tapi kata sulit dengan animenya. Ulun syekh ulun tuan Bandung. Nyo wate karab itamong wate Syah. Kai tamong? Jika itamong eno cuma bunuh rencana lu nak buka wate tanya jawab. Kalau lele lu berabah nak wate le. Kagak malam-malam lah ya. Nya.